Hello Mobil Lovers, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan saldo e-wallet masih aman. Di video kali ini Minho bakal ngebahas alur cerita film asal Tiongkok yang rilis di tahun 2024. Ceritanya gak cuma penuh drama ya, tapi juga ada bumbu ketegangan yang bikin mata kalian gak bisa ngedip. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapin AG-nya dan jangan lupa di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok anggota gangster yang sedang lolodo. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Komar, sosok yang dikenal sangat kejam, bengis, dan kerap menculik para wanita muda untuk diperjualbelikan. Terlihat para wanita tersebut digiring dan dikurung di sebuah ruangan yang kumuh, di mana telah banyak korban wanita lainnya yang juga ditahan di sana. Saat itu, dua anak buah Komar yang sedang birahi masuk ke ruang tempat para wanita ditahan dengan maksud untuk bersenang-senang dengan salah satu dari mereka. Namun, ketika si preman hendak menggadabah salah satunya, tiba-tiba ya, wanita itu langsung melakukan perlawanan dan menyerang kedua preman tersebut hingga mereka terkapar. Setelah itu, ia turun ke bawah ruangan dan terungkap bahwa wanita tersebut merupakan seorang polisi dari Satgas Kriminal bernama Nia. Komar yang mengetahui kejadian itu tidak tinggal diam, ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Nia. Nia bukanlah wanita biasa, ia memiliki kemampuan bertarung yang sangat brutal. Tak lama kemudian, anak buah Komar yang lain datang untuk memberi bantuan. Namun, di antara mereka ternyata terdapat seorang mata-mata dari kepolisian bernama Li. Alhasil, Nia pun mendapatkan bantuan dari pria tersebut. Tidak lama kemudian, Kapten Huang tiba bersama timnya meskipun mereka datang terlambat karena terjebak macet di perjalanan. Adegan berpindah dan kita akan diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Cheng Ji. Ia bersama istrinya yang lagi hamil terlihat mendatangi sebuah kuil untuk menjalankan ritual. Saat berada di dalam kuil, Ji dan sang pendeta yang akan kita sebut sebagai master sedang melakukan doa. Tiba-tiba, tasbih yang dikenakan oleh sang pendeta muruluk. Sebuah pertanda yang melambangkan sebuah petaka yang akan menimpa Ji. Jelas terlihat bahwa Ji sangat ketakutan dengan kejadian tersebut. Raut wajahnya pun mulai dipenuhi rasa takut. Ji kemudian memohon kepada Master agar membantunya mengatasi masalah ini. Sang Master pun menjelaskan bahwa Ji masih beruntung karena datang di waktu yang tepat dan masih ada 1 bulan tersisa untuk mengubah nasibnya.
Sang master kemudian melakukan sebuah ritual tolak bala dan menuliskan jimat di tubuh Ji yang tidak boleh dibersihkan selama 3 hari. Setelah itu, master menambahkan bahwa masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar Ji benar-benar terhindar dari petaka tersebut. Awalnya, master enggan menyebutkan syarat tersebut karena istri Ji berada di sampingnya. Namun, Ji yang penasaran meminta master untuk mengatakannya secara langsung. Akhirnya, master pun menjelaskan bahwa Ji harus mencari seorang wanita dan melakukan hubungan intim dengannya. Wanita yang dimaksud harus memiliki tanggal lahir yang sesuai dengan yang tertulis di kertas kuning tersebut. Hal ini harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda. Gak kebayang ya guys, bagaimana perasaan istrinya. Cerita beralih kepada Nia yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Nia dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati. Ia selalu siap menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik turun dari mobil. Dia adalah Meimei, kakak angkat Nia. Meimei bekerja di sebuah perusahaan transportasi daring milik si Chengji. Saat bekerja, Meimei selalu membawa ayahnya karena sang ayah menderita demensia dan sering berkeliaran sendiri jika ditinggal di rumah. Meimei sendiri merupakan seorang janda dan memiliki seorang anak berusia 8 tahun. Pada malam harinya, di rumah Nia, ia menerima telepon dari Kapten Huang yang mengabarkan bahwa gadis yang beberapa hari lalu berhasil ia selamatkan telah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Nia merasa sangat cemas dan kemudian mengingatkan Meimei untuk lebih berhati-hati ketika bekerja di malam hari. Ia sangat khawatir akan keselamatan kakak angkatnya itu. 怎么啦？没抢救过来。今天被我们解救的一个女孩，你以后晚上出车一定要小心，谁敢欺负我？ Keesokan harinya, terlihat Chengji berada di kantornya sedang bersujud seolah-olah tengah berdoa. Tak lama kemudian datang seorang wanita cantik lagi bernama Angel yang merupakan bawahannya. Angel menyampaikan kabar bahwa ia telah menemukan wanita yang sesuai dengan syarat yang diberikan oleh master dan ternyata wanita tersebut adalah Meimei. Angel menambahkan bahwa kinerja Meimei selama ini dianggap kurang baik dan cukup sulit untuk bisa bertemu langsung dengannya. Mendengar hal itu, Ji tampak sedikit emosi dan segera memerintahkan Angel untuk membawa Meimei secepat mungkin karena menurutnya waktunya sudah hampir habis. Malam harinya, Chengji mengadakan sebuah pesta di perusahaannya dengan maksud yang cukup jelas, ia ingin bertemu langsung dengan Meimei. Meimei pun terlihat hadir dalam acara tersebut dan turut membawa Nia bersamanya. Ketika Ji tiba di lokasi pesta, ia menyambut para pegawainya dengan ramah dan tampak berusaha membangun citra baik di hadapan mereka semua. Saat Ji sedang duduk bersama istrinya, Angel datang dan memberitahu bahwa Meimei telah tiba. Raut wajah istrinya Ji terlihat sangat terluka ya guys. Mungkin juga diselimuti rasa cemburu. Sementara itu, Meimei meminta Nia untuk mencari seorang pria untuk diajak berkencan. Meimei kemudian menunjuk salah satu pria yang tengah berbincang dengan Angel. Namun, Nia justru memotret pria tersebut secara diam-diam dan mengirimkan fotonya kepada Kapten Huang. Ternyata guys, pria itu adalah buronan polisi yang bernama Liu. Tanpa banyak bicara, Nia segera mendekati pria tersebut dan inilah yang terjadi. Namun, Liu berhasil melarikan diri. Saat Nia hendak mengejarnya, ia dihadang oleh Angel yang menegurnya karena dianggap telah mengacaukan jalannya pesta. Tak lama kemudian, Ji datang menghampiri mereka dan langsung menyuruh Angel untuk meminta maaf kepada Nia yang saat itu sedang menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Nia tampak sedikit kesal dan dengan tegas memberitahu mereka bahwa pria tadi adalah seorang buronan. Ia juga menambahkan agar mereka tidak ikut campur atau
mencoba berurusan lebih jauh dengannya. Saat Nia dan Memei hendak meninggalkan acara tersebut, Ji tiba-tiba naik ke atas panggung dan menyampaikan sebuah pidato. Ia menyambut tamu kehormatan sekaligus memuji salah satu pegawai terbaik perusahaan, yakni Memei. Dalam pidatonya, Ji berdalih bahwa perjuangan Memei yang selama bertahun-tahun tetap bekerja sambil merawat ayahnya yang menderita demensia adalah hal yang sangat mengharukan dan mencerminkan sikap berbakti yang patut diteladani. Sebagai bentuk apresiasi, pihak perusahaan memutuskan untuk memberikan hadiah berupa uang sebesar 100.000 yuan kepada Memei. Ya, sudah pasti ya guys, ini adalah akal-akalan Ji agar Memei semakin simpatik terhadap perusahaannya. Tak hanya itu, Ji juga mengumumkan bahwa biaya pengobatan ayah Memei serta biaya sekolah anaknya akan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Memei terlihat sangat bungah mendengar kabar tersebut, namun Nia merasa ada sesuatu yang janggal di balik semua ini. Sepulang dari pesta, Nia kembali mengingatkan Memei agar tetap berhati-hati terhadap Cheng Ji. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Aep, seorang pemuda yang tinggal satu dusun dengan Memei. Aep diam-diam menyimpan perasaan kepada Memei yang terlihat dari tindakannya malam itu saat ia memberikan bunga kepadanya, meskipun bunga tersebut ia petik dari pinggir jalan. Keesokan harinya, di perusahaan, Ji mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan terpilihnya duta citra untuk layanan taksi online milik perusahaannya. Ia kemudian meminta Memei untuk melakukan sesi pemotretan promosi di rumahnya bersama tim humas perusahaan serta dirinya sendiri. Namun, dalam perjalanan menuju rumah Memei, Angel secara tiba-tiba membatalkan agenda pemotretan tersebut. Tim humas yang semula mengikuti mobil Ji dari belakang pun langsung berbalik arah dan tidak lagi mengikutinya. Wah, ada yang aneh nih guys. Setibanya di depan rumah Memei, Ji meminta Memei untuk masuk lebih dulu bersamanya, sementara ayah Memei tetap berada di mobil dan tampak asyik bermain ponsel bersama Angel. Saat memasuki rumah, Memei mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Mengapa hanya mereka berdua saja yang masuk dan kemana perginya tim humas? Ketika Ji duduk di kursi ruang tamu, ia langsung mengungkapkan kepada Memei bahwa Master telah meramalkan akan datangnya sebuah petaka dalam hidupnya. Kekayaan, nyawa, semuanya terancam hilang. Ji lalu meminta bantuan Memei untuk tidur dengannya sebagai bentuk pelampiasan dari syarat yang ia yakini bisa menangkal bencana tersebut. Memei dengan penuh keberanian menolak permintaan itu. Ia berkata bahwa zaman sudah berubah dan tidak seharusnya seseorang masih mempercayai hal semacam itu. Penolakan itu membuat Ji mencoba membujuknya dengan iming-iming uang, bahkan terus menaikkan nominalnya agar Memei tergoda. Namun, Memei tetap teguh pada pendiriannya dan menolak secara tegas demi menjaga harga dirinya. Lalu, Memei berkata sesuatu yang membuat Ji marah besar. Jika kamu benar-benar mempercayainya, maka inilah takdirmu. Ji yang sudah kehilangan akal sehat pun langsung menggadabahnya. Keesokan harinya, tepat di hari pertama pasca kejadian, pihak kepolisian segera turun ke lokasi untuk menyelidiki tempat kejadian perkara terkait dugaan kasus pelecehan terhadap Memei. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk mewawancarai warga sekitar untuk mencari tahu apakah ada orang asing yang terlihat di sekitar kediaman Memei. Sementara itu, Ji dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat Ji tengah menjalani proses interogasi, ia enggan menjawab pertanyaan dari pihak kepolisian dan justru meminta agar hanya berbicara melalui kuasa hukumnya. Sementara itu, di sisi lain, Nia berada di rumah sakit untuk menjaga Memei yang saat ini masih dalam kondisi kritis akibat kehilangan banyak getih. Tak lama kemudian, Nia mendatangi kantor polisi dan mendapati bahwa Ji telah dibebaskan begitu saja oleh Kapten Huang. Angel yang berada di lokasi kemudian memberikan pernyataan kepada para wartawan bahwa perusahaan akan segera menggelar konferensi pers. Nia pun langsung menemui Kapten Huang dan terlihat sangat marah atas keputusan pembebasan Ji yang ia yakini sebagai pelaku utama.
到达现场后，初步排除了刑事案件。没有圈定曾杰为嫌疑人吗？ Namun, Kapten Huang menjelaskan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain karena hasil penyelidikan dari tim kepolisian kriminal tidak menetapkan Cheng Ji sebagai tersangka. Bahkan diduga kuat bahwa kejadian tersebut merupakan upaya bundir dari Mei Mei. 韩梅属于自杀。他怎么可能自杀？ 于此要冷静啊！ Nia jelas tidak menerima kenyataan pahit itu. Saat ia hendak meninggalkan kantor polisi, Kapten Huang menambahkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebelum Mei Mei kehilangan kesadaran, memang ditemukan adanya aktivitas seksual. Tepat pada saat itu, televisi yang ada di ruangan menayangkan siaran langsung konferensi pers dari si Cheng Ji. Dalam pernyataannya, Ji mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan hubungan intim dengan Mei Mei. Namun, ia berdalih bahwa tindakan tersebut terjadi karena Mei Mei terlebih dahulu menggoda dirinya. Ji pun menyampaikan permintaan maaf kepada istri atas insiden itu dan menambahkan bahwa dirinya juga merupakan korban dalam kejadian tersebut. 我做过的事儿，我承认。 Ji kemudian memperlihatkan sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa Mei Mei tengah mengatakan bahwa dirinya menginginkan uang. Angel yang menyaksikan semua drama yang dimainkan oleh atasannya itu hanya bisa tersenyum tipis seolah-olah memahami permainan Ji. Sementara itu, Nia yang sama sekali tidak mempercayai tuduhan terhadap Mei Mei memutuskan untuk menyelidiki tempat tinggal Mei Mei seorang diri. Ia meyakini bahwa Mei Mei tidak mungkin melakukan hal keji itu. 足慢的迹象，血液分流正常，绝不是自杀。 Di tempat lain, Ji yang sedang berada di dalam lift bersama Angel berpesan, awasi terus tetangga Mei Mei. Yang dimaksud Ji ternyata adalah Aep. Wah, apa sebenarnya hubungan antara Ji dan Aep? 韩梅的邻居啊，一定进来。 Malam harinya, terlihat Aep dalam kondisi mabuk berat. Ternyata ia baru saja mengalami kekalahan besar dalam permainan judai. Keesokan paginya, Aep tampak sedang nangkring di sebuah walungan. Secara tiba-tiba, ia menghubungi pihak kepolisian melalui telepon. Namun, tak lama setelah itu, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Tanpa peringatan, beberapa orang langsung turun dan membawa Aep pergi. 我要报警。 Ternyata Aep dibawa oleh Ji ke sebuah lokasi terpencil dan dihabisi di sana. Ji merasa sangat kecewa karena Aep yang sebelumnya telah diberikan uang sebagai imbalan untuk tutup mulut justru berencana melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Aep adalah saksi kunci atas peristiwa tragis yang menimpa Mei Mei. Memang sulit ya kalau menolak godaan uang. Beralih ke Nia yang saat itu tengah mendatangi kantor Cheng Ji. Angel yang memantau kedatangan Nia melalui rekaman CCTV segera memerintahkan bawahannya untuk menahan Nia. Dengan dalih bahwa jam tangannya hilang, Angel menyuruh mereka memeriksa tubuh Nia. Namun, bukannya melakukan pemeriksaan secara profesional, salah satu bawahan Angel justru bertindak kurang ajar dan hampir saja merawel siki kacang Nia. Beruntung, Nia berhasil melumpuhkan mereka semua dengan keahliannya dalam bertarung. Para bawahan pun dibuat tak berdaya dan Nia langsung meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Angel mendatangi kediaman Nia. Ia datang dengan maksud menyerahkan sejumlah uang sebagai kompensasi dari perusahaan untuk Mei Mei. Namun, Nia dengan tegas menolak pemberian tersebut dan meminta Angel segera meninggalkan rumahnya. Bukannya pergi, Angel justru bertindak provokatif dengan memecahkan foto kenangan antara Nia dan Mei Mei. Hal tersebut membuat emosi Nia memuncak dan pertarungan di antara keduanya pun tak terhindarkan. Angel ternyata cukup tangguh dalam pertarungan, namun tetap saja kemampuannya belum sebanding dengan Nia. Terlihat
terlihat Cheng Yi yang baru saja selesai mengencerit seorang pemandu lahun menerima telepon dari Angel yang melaporkan bahwa Nia semakin membuat masalah. Wajah Ji tampak dipenuhi kekhawatiran. Ia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tak lama, Ji mendapat telepon dari Master. Ia segera memintanya untuk melakukan ritual kembali. Namun, wanita yang berada di samping Ji justru mancing emosinya dengan berkata, "Kau ini bos besar, kenapa masih percaya dengan hal-hal seperti itu?" 喝一个呗，怎么还信这个？你今天会多大没？我才不信这个呢！ Dasar psikopat. Di waktu yang sama, Nia yang baru saja pulang kerja tiba-tiba dihadang oleh Liu yang berniat menghabisinya. Sudah dipastikan ya guys, Liu adalah orang suruhan dari Cheng Ji. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Keduanya terlibat duel yang sangat intens hingga akhirnya Nia berhasil menumbangkan Liu. Keesokan harinya di rumah sakit, terlihat Cheng Ji dan istrinya tengah memberikan uang kompensasi untuk Memei di hadapan para awak media. Di sisi lain, ayah Memei tampak menerima semua itu dengan tenang, namun berbeda dengan anak Memei, ia yakin bahwa pria itu adalah orang jahat. Tak lama kemudian, Nia tiba di rumah sakit dan langsung mengajak ayah serta anak Memei untuk masuk ke ruangan tempat Memei dirawat. Namun sayangnya, kabar duka pun datang. Dokter mengatakan bahwa Memei telah meninggal dunia. 活下去。 Kemudian, Cheng Yi mendatangi sang master di kediamannya. Master berkata bahwa petaka yang mengintai Cheng Yi semakin dekat dan tak terhindarkan. Untuk menghindarinya, sang master mengungkapkan bahwa masih ada satu syarat lagi yang harus dijalankan, yaitu mempercepat kelahiran anak Cheng Yi yang saat ini masih berada di usia 6 bulan dalam kandungan istrinya. Mendengar hal itu, sang istri jelas menolak dengan keras. Ia tidak percaya dengan syarat yang terdengar tak masuk akal dan sangat membahayakan kandungannya. Dengan penuh ketakutan, ia mencoba meninggalkan rumah, namun ternyata anak buah Cheng Ji telah berjaga di depan pintu menghalangi jalan keluarnya. Tak ada pilihan lain, dalam keterpaksaan dan keputusasaan, sang istri hanya bisa menangis. Di sisi lain, Nia berada di rumah bersama anak Memei. Tiba-tiba datanglah Aep dengan penampilan yang lusuh membawa bunga untuk Memei. Melihat kehadirannya, Nia langsung menginterogasinya, namun Aep tampaknya mengalami trauma berat. Tak lama kemudian, Kapten Huang datang dan segera memerintahkan bawahannya untuk membawa Aep ke tim medis. Dalam kondisi seperti itu, menurut Kapten Huang bahwa pernyataan Aep belum bisa dijadikan sebagai bukti yang sah. Sementara itu, rekan Nia menyerahkan hasil laporan otopsi. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kasus Memei dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Terdapat luka pada pergelangan tangannya yang diduga kuat dilakukan secara paksa ketika Memei masih dalam keadaan sadar. Untuk saat ini, kasus Memei telah diserahkan kepada tim kepolisian kota, namun sebelum proses hukum bisa dijalankan, mereka masih memerlukan bukti yang kuat. Keesokan harinya, istri Cheng Ji mendatangi kantor firma hukum untuk bertemu dengan pengacara Chen. Namun, tanpa ia duga, Nia juga berada di tempat yang sama. Dengan penuh ketegasan, Nia mempertanyakan alasan dibalik keputusan melakukan operasi sesar sebelum waktunya, tindakan yang sangat beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi. Pertanyaan itu menyentuh hati istri Ji hingga membuatnya terdiam. Melihat kondisi tersebut, Nia segera membawanya ke sebuah ruangan agar dapat berbicara dengan tenang. Di sanalah istri Cheng Ji mulai membuka diri dengan menceritakan segalanya. Istri Ji mengungkapkan bahwa dirinya merasa seperti seekor hewan yang hanya menunggu waktu untuk disembelih. Ia menyadari bahwa sejak awal, penghargaan yang diberikan perusahaan kepada Memei hanyalah bagian dari rencana yang telah disusun oleh Cheng Ji. Ji begitu percaya pada tahayul hingga kehilangan akal sehatnya.
sebenarnya. Pada hari terjadinya peristiwa yang menimpa Meimei, ia sempat melihat suaminya pulang ke rumah dengan pakaian yang berlumuran bercak getih. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk menanyakan apapun. Hingga akhirnya ia sendiri turut menjadi korban bersama anak yang sedang dikandungnya. Dalam kondisi yang penuh tekanan itu, istri Ji kemudian menyerahkan kepada Nia sebuah rekaman yang diyakini dapat menjadi bukti atas tindakan keji Cheng Ji. Rekaman tersebut kemudian diputar oleh Nia bersama Kapten Huang. Saat itu, setelah Meimei selesai digadabah oleh Ji, ia diam-diam mengaktifkan rekaman pada ponselnya. Di tengah situasi itu, terdengar ketukan pintu di rumah Meimei. Ternyata itu adalah Aep yang datang untuk mengantarkan paket skincare yang sebelumnya dipesan Meimei. Ji yang panik segera membekap Meimei agar tidak mengeluarkan suara, hingga akhirnya Meimei tak sadarkan diri. Ji lalu membuka pintu dan menerima paket dari si Aep. Dari kejadian ini, dapat diketahui alasan mengapa Aep disuap oleh Ji karena ia mengetahui bahwa Ji berada di rumah Meimei pada saat kejadian. Dalam kondisi yang sudah balueng, keesokan harinya, Ji kembali menemui sang master untuk menyampaikan bahwa dirinya merasa telah berhasil melewati seluruh petaka yang diramalkan. Ia bahkan dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa 20 tahun ke depan akan membawa kabar baik baginya. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika Ji menerima telepon dari pengacara Chen. Dalam panggilan itu, disampaikan bahwa istrinya telah dibawa pergi oleh seorang polisi wanita dan sebelum itu sempat mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa ia telah menemukan bukti baru berupa penggalan rekaman suara. Kabar ini tentu menjadi mimpi buruk bagi Ji. Sang master yang mengira telepon tersebut membawa kabar baik tak menyadari bahwa kenyataan justru sebaliknya. Dan inilah yang terjadi. 往后这9年呀， Dari titik inilah tampaknya Ji mulai kehilangan kepercayaan terhadap hal-hal berbau tahayul. Ia kemudian segera menghubungi Angel dan memintanya untuk memesan tiket penerbangan ke Eropa. Kapten Hung beserta seluruh bawahannya telah bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Cheng Ji setelah kejaksaan kota resmi menyetujui proses tersebut. Sementara itu, Cheng Ji bersama Angel tengah bersiap meninggalkan lokasi menggunakan helikopter yang sebelumnya telah mereka pesan. Saat Ji bergegas menaiki tangga menuju rooftop, di sana telah berdiri Nia yang bersiap menghadangnya. Anak buah Ji segera menghadapi Nia untuk menghalangi langkahnya. Di sisi lain, Ji yang mencoba melarikan diri bersama Angel tiba-tiba meminta Angel untuk menyerahkan koper yang dibawanya, seakan dirinya sudah tidak memedulikan Angel lagi. Angel yang merasa dikhianati hanya bisa menahan tangis atas perlakuan tersebut. Angel yang sudah kepalang ambek pun meluapkan emosinya kepada Nia hingga pertarungan sengit di antara keduanya tak dapat dihindari. Namun, pada akhirnya kemenangan tetap berpihak kepada Nia. Tak berhenti di situ, Nia kembali memburu Cheng Ji yang ternyata bersembunyi di antara para karyawan yang sedang bekerja. Dengan sigap, Nia membubarkan kerumunan karyawan tersebut dengan menyemprotkan apar di dalam ruangan yang kemudian memicu sistem penyiram air otomatis menyala. Dalam suasana yang cukup paciwe, insting tajam Nia berhasil menangkap pergerakan Ji yang tengah berlari menuju pintu keluar. Pertarungan brutal kembali terjadi dan kali ini Ji membawa pakakas shotgun membuat Nia cukup kewalahan. Namun, berkat kegigihannya, Nia akhirnya berhasil menaklukkan Ji tepat ketika anggota tim dari Kapten Huang tiba di lokasi. Di akhir film, Nia bersama ayah dan anak Meimei berziarah ke makam almarhumah Meimei. Di sana, Nia memperlihatkan sebuah berita di layar handphone yang memberitakan tentang penangkapan Cheng Ji. 你放心吧。
tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Kejahatan tak akan pernah bisa menutupi kebenaran selamanya. Cepat atau lambat, keadilan akan datang. Itulah akhir dari kisah penuh intrik dan perjuangan ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Menurut kalian, pantaskah akhir yang didapat oleh Cheng Ji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya.